Sebelum lebih jauh untuk membahas tentang trig pH, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu pH. Jadi, pH adalah ukuran keasaman atau kebasahan suatu larutan berdasarkan konsentrasi ion hidrogen atau H+. Jadi, skala pH ini tuh berkisar dari 0 hingga 14 dengan beberapa pembagian. Jadi, pada pH 7 adalah netral dan lebih kecil dari 7 adalah asam, sedangkan lebih besar dari 7 adalah alkali. Alkali itu adalah basa yang larut di dalam air. Kita masuk tentang pengertian dari trayek pH. Jadi, trayek pH adalah rentang nilai pH di mana suatu indikator itu mengalami perubahan warna. Jadi, setiap indikator ini tuh memiliki trayek pH yang berbeda tergantung pada sifat senyawanya. Jenis-jenis indikator. Yang pertama ada indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami sendiri berasal dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Akan tetapi, indikator alami ini harus diekstrak terlebih dahulu. Indikator buatan lainnya adalah kertas lakmus, yang berupa kertas yang di dalamnya terkandung senyawa organik yang dapat berubah warna pada kondisi asam dan basa. Jadi, kertas lakmus ini terdapat lakmus merah dan lakmus biru. Ada juga indikator kertas seperti pada gambar dan juga indikator larutan seperti fenolphthalein, bromtimol biru, metil merah, metil oranye. Pada layar terdapat trayek pH beberapa indikator. Yang pertama adalah lakmus merah, warna dalam asam adalah merah, warna dalam basa biru, dan trayek pH-nya adalah besar dari 7. Yang kedua lakmus biru, warna dalam asam biru, warna dalam basa merah, dan trayek pH-nya lebih kecil dari 7. Yang ketiga adalah metil merah, warna asam merah, warna dalam basa kuning, dan trayek pH dari 4,4 sampai 6,2. Yang terakhir adalah fenolphthalein, warna dalam asam tidak berwarna, warna dalam basa merah muda, dan trayek pH-nya adalah 8,2 sampai 10. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada industri makanan, menentukan keasaman makanan, misalnya pada yogurt dan cuka. Yang kedua yaitu pertanian, untuk mengukur pH tanah untuk pertumbuhan tanaman yang optimal. Yang ketiga pada pengelolaan air limbah, jadi mengontrol pH sebelum membuang limbah ke lingkungan. Dan yang terakhir pada bidang kesehatan, untuk mengetahui keseimbangan pH melalui urin atau darah. Suatu larutan diuji pH-nya menggunakan indikator metil merah berwarna kuning, dengan bromtimol biru memberikan warna biru, dan dengan fenolphthalein tidak berwarna. Tentukan perkiraan harga pH larutan tersebut. Jadi pada indikator metil merah berwarna kuning berarti 6,3, sedangkan bromtimol biru memberikan warna biru. Nah, pada warna biru itu di 7,6, dan pada fenolphthalein itu tidak berwarna. Nah, yang tidak berwarna adalah trayek pH-nya 8,2. Jadi kita harus membuat bagan. Jadi harus mengetahui dulu pada metil merah 4,4 sampai 6,3. Jadi 4,4 sampai 0 itu berwarna merah, sedangkan 6,3 sampai 14 itu berwarna kuning. Ini adalah contoh bagannya dan perkiraan pH-nya antara 7,6 sampai 8,2.